Halo guys, jumpa lagi pada Subur Breeder Channel. Akan membahas tentang budidaya ayam kampung secara tradisional. Mari nikmati video kami guys. Sobat Subur, saya hari ini ke tempat Pak Dianto. Pak Dianto ini merupakan sang inspirator ini, karena beliau lebih dulu purna bakti, lebih dulu pensiun, dan juga beliau lebih dulu mempunyai kegiatan setelah pensiun. Sobat Subur, kita akan melihat kandang ayam atau peliharaan ayam kampung yang dilakukan oleh Pak Dianto. Assalamualaikum Pak Dianto. Waalaikumsalam Pak Subur. Alhamdulillah hari ini saya ke rumah Pak Dianto nih. Jadi Pak Dianto ini merupakan sang inspirator nih. Karena yang jelas Pak Dianto pensiun lebih dulu, terus punya kegiatan lebih dulu ya kan. Jadi memang kalau kita pensiun itu yang paling penting apa? Happy ya. Pertama Tadi saya ke kandang ayamnya juga tuh. Ternyata ayamnya sehat-sehat, warnanya juga unik tuh, hitam gitu, ya kan? Mungkin Pak Dianto bisa cerita tuh gimana dulu setelah usaha ikan ke ayam ini Pak Di. kalau sebetulnya semuanya bukan usaha sih, mengisi waktu ya, mengisi waktunya juga tidak direncanakan. Jadi supaya kita punya kegiatan aja lah, olahraganya iya, tapi olahraganya kalau memang bisa menghasilkan ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk dihitung jangan menghitung hasilnya dulu, ini menghitung bahagianya dulu. Karena dari kegiatan itu otomatis otak kita tidak pernah berhenti berpikir positif untuk kegiatan sendiri ya. Jadi nggak ngelamun. Mungkin kalau nggak ada kegiatan kebanyakan buku, kebanyakan nonton TV. Saya diawali dengan ikan, dan kita juga kan tinggalnya di kampung. Di samping ikan, akhirnya tanaman buah. Walaupun tidak banyak, hanya 1-2 pohon, tapi bermacam-macam. Nah, pada saat pohon yang kita tanam berbuah, nah itulah ada kenikmatan tersendiri. Jika buahnya banyak, nah kita bisa berbagi. Bahkan kadang-kadang kalau yang namanya jambu air berbuah itu kan rontok. Untuk mengantisipasi buah rontoknya, buru-buru kita pilih diambil yang bagus-bagus, kita krecekin. Nah itu bisa kita berbagi ke tetangga, termasuk orang yang lewat juga. Kalau memang dia mau nerimanya kita kasihkan. Akhirnya buah kita yang tadinya mau berbanjir karena kita juga mungkin kemakan satu pohon sendiri, dijual juga belum tentu ada yang menampung, kecuali ada pembeli datang, biasanya tukang rusak. Nah kembali ke ayam, kan kita tinggalnya di kampung, kalau nggak ada ayam kok lucu gitu. Mulanya ya dari sepasang, akhirnya jadi berkembang biak, jadinya banyak. Akhirnya ada yang menyarankan supaya besar, disilang dengan indukan Bangkok. Jantannya Bang. Jantannya, bukan induknya ya, indukannya. Namun karena seiring waktu berjalan, ya alhamdulillah sih ayam yang dihasilkan juga udah banyak yang terjual, bisa untuk
lebaran dengan kegiatan sendiri, nggak beli daging ayam, nggak bisa ayam potong sendiri. sendiri, dan keluarga yang dekat-dekat di rumah juga kita kebagian. Jadi kegiatan itu tidak melulu untuk mencari, bukan dibilang saja kalau memang jadi usaha ya nggak salah juga, itu lebih bersyukur. Jadi Pak Adi tadi saya dengar itu ya. Jadi poin utamanya itu kalau kita pensiun bahagia ya. Artinya kan kita Ya, usaha kegiatan, karena ada kegiatan jadi ada nanam-nanam, ada pelihara ayam, pelihara ikan. Utamanya bahagia ya. bahagialah ngapain. Karena kan kita pensiun Kita udah perlu ada kan ya. bahagia. Kalau yang dibilang orang bahagia itu sederhana, nah itulah dengan kegiatan itu kan sangat sederhana. Jadi mungkin ini juga bisa jadi inspirasi ya, motivasi, inspirasi kepada sobat subur yang udah pensiun, yang mau pensiun. Kadang-kadang kan kita suka melihat orang, wah si A itu sukses, lakukan usaha, suatu usaha, entah bengkel, entah berdagang, rumah makan dan sebagainya. Saya juga pernah melihat tuh Pak De, ada teman kita kan begitu pensiun, uang THT-nya itu langsung di nyewa ruko, ya kan, terus usaha. Setelah itu ternyata usahanya mandek gitu karena kita nggak punya pengalaman Pak De. Itu gimana Pak De menurut pandangan Pak De gitu loh kan? Kadang-kadang saya melihat kayak gitu ya Pak De ya. Ya, banyak itu. Banyak ya. Makanya kalau kita sudah mau pensiun, kita perhatikan passionnya kita apa, hobi kita apa. Nah hobi itulah yang dijadikan untuk kegiatan kita. Biasanya hobi itu menjadikan penghasilan bahkan. Karena kita tahu dunianya, tahu cara-caranya, karena memang kita passionnya udah di situ. Biasanya kalau hobi seneng ya. Ya, Kalau udah hobi kan pasti kesukaan kita gitu. apa artinya kalau seperti tadi yang dibilang Pak Subur langsung nyewa ruko, nah, nyewa itu kan bukan milik kita. Kalau kita jangan yang nyewa, dimulai aja dari yang kecil. Nah itu Dari- penting itu. Iya, contohnya halaman apa rumah kita di pinggir jalan, apalagi lingkungannya banyak kuliner. Buat aja di depan halaman itu Tenda dulu ya. tenda atau kopi keseharian buat menyantai. Ya nggak belum permanen lah ya. Iya. Nggak perlu setiap hari, mungkin seminggu sekali yang kayak seperti orang libur kan, atau bisa setiap hari kasih aja pelang yang sifatnya nggak usah yang besar-besar makanannya, tapi yang unik seperti untuk sarapan. Jadi dibuatlah itu kios tempat sarapan. Kalau menunya enak, pasti orang akan balik. Itu dicari ya. Ya, apalagi kalau bapak-bapak tukang roti. Jadi kita ngeliat dari awalnya passion kita apa. Kalau kita bisa berkebun ya berkebun, tapi lihat tanamannya yang tahan hama atau memang kita bisa mengatasi hamanya, jadi ikat. Karena tanaman itu kita nggak bisa mengira. Contoh saya nanam nangka, pada saat pertama berbuah hanya 2 buah. Memang jenis buah nangkanya besar. Ada sarang, tapi aneh ini mah hanya lelucon aja sih. Jangan dijadikan, nanti malah para ahli pupuk marah. Ya itu dengan paramek, saya kasih paramek dengan teknik Dibuat ya, dilubangi. tradisional saja. Dilubangi. Dilubangin batangnya. dengan cara lubangnya agak miring ke atas. Nggak perlu dalam-dalam, kasih lubang aja. Nah, parameknya dipupuk, dibuat pupuk. Ini bukan iklan ya. Pokoknya obat itulah, obat tablet dibuat bubuk, terus dimasukin, kita tutup dengan tanah merah yang udah kita basahi dengan becek. Karena biar darah apa darah apa ya cairan dari batang batang tanaman
keluar gitu. Ternyata betul nangkanya sampai lembab, sampai nggak makan. Jadi itu ilmu di luar Ilmu teknologi lah ya. Teknologi out of the Ilmu box. kampung ya. ilmu kampung, ilmu pertemanan. Gitu. Itu tadi saya lihat ke kandang ayam itu Pak Des. Itu saya lihat ayamnya kok apa hitam gitu ya. Itu gimana itu Pak Des? Kok bisa kayak gitu gitu loh? Kalau hitam itu nggak disengaja juga, karena memang babonnya yang hitam dan sebetulnya babonnya merah, merah hitam ya. Tapi saya dapatnya hitam semua, yang netas semuanya. Jadi itu emang apa ya keturunan juga kali ya karena babonnya hitam ya. Walaupun jagonya merah. Terus saya menetasnya. Gimana menetasnya Pak Des? Menetasnya ada sedikit pakai mesin, tapi itu nggak menjamin karena kita harus merawat mesin itu. Mesinnya nggak bisa menetes semua. Nah, terus apa kemudian kalau kita biarkan sama induknya, kita kasih pekarangan istilah orang Jawanya, kadang-kadang kendalanya ada binatang yang suka ngambilin telur. Termasuk kalau sudah jadi anakan juga amannya sama binatang. Kalau yang udah berupa anakan biasanya biawak. Oh, ada biawak ya? Kemudian kalau yang masih telur biasanya bajing tanah istilah orang sini. Tupai ya? Tupai. Jadi tupai itu mau ngambil telurnya Itu juga? ngambil, nggak dimakan di situ, jadi tidak ada bekas. Kalau biawak masih ada tetesan-tetesan bekas walaupun dia makan semuanya. Itu. Nah, jadi kadang-kadang telur saya ambil dari indukannya, saya tetaskan. Kalau enggak, biarkan indukan dirawat, dikurung supaya tidak terganggu hama sampai dia menetas. Menetas itu langsung diambil, dipisah. Walaupun dari 1 hari itu dipisah. Kasih lampu, tapi pakai jus. Kalau mau awet pakai bikin dipotong atasnya, tapi tetap dikasih lampu. Nah itu. Terus suka dukanya budidaya ayam kampung itu apa Pak? Kalau budidayanya apa? Suka dukanya. Sukanya kalau sudah besar ada penampung yang beli. Harganya mahal. Harganya, Jadi kalau saya enggak, harganya enggak begitu. Ya kalau pakannya kan mahal juga Pak kan istilahnya. Hanya kalau lebaran ngikut-ngikut harga lebaran. Nah, cuma kalau dukanya istilah orang sini tuh penyakit aratan. Oh, aratan Pak Ya, tiba-tiba nanti dia mati. Terus kalau nanganinya gimana Pak? Kalau kena aratan? Kalau supaya menghindari penyakit, kalau bisa ayamnya jangan liar, dikurung. Jadi kalau memang kita spesial untuk beternak ayam, buatlah kandang ayam yang proporsional, kemudian sesuai dengan kebersihannya, kemudian lingkungannya dikurung. Jadi walaupun ayam itu keluar dari kandang, tidak keluar dari lingkungan. Insya Allah itu jauh dari penyakit. Kalau vitamin atau obatnya itu apa Pak? Kalau saya tradisional aja. Kalau orang-orang, apa? kalau orang-orang itu kadang-kadang ada yang racik apa? Vitacik. Nah itu vitamin di air. Tapi kalau saya di samping itu kadang-kadang saya kasih becekan cabai. Air cabai. Apalagi saya sudah menyembuhkan 2 ayam yang sudah kepalanya tidur di lantai, yang udah nggak ketahuan mau bakalan hidup, yang memang mungkin masih panjang ini umurnya. Saya suapin air becekan cabai, tetap dikasih makan. Kalau dia nggak mau makan kita suapin lah, atau kita anuin ke airnya. Yang penting bisa ada yang masuk ke dalam perutnya, dipantau perkembangannya. Ya. Pernah sekali juga, kan saya nggak selalu ada di sini, saya kan suka ke Bandar Lampung. Nah, ayam sakit itu sudah saya kasih obat-obat itu,
ternyata tidak ada di tempat. Saya tanya sama teman yang suka main di sini, nggak tahu juga. Ternyata ayamnya sudah bermain, Udah keluar. dia sehat. Itu keajaibannya di situ aja, bukan keajaiban ya, kebetulannya nih. Jadi dengan kalau ramuan ngelihat tradisional, ayam, ngelihat ayamnya sudah melengkret tanda-tanda sakit, dipisahin, buatlah air bertekan cabai. Kalau dia masih bisa minum sendiri bersyukur, tapi kalau dia udah nggak bisa minum, Dicekokin ya. dicekokin. Dicekokin air cabai, pecahkan Terus cabai. juga kalau ayam itu kan nggak semuanya akur, apalagi kita kepengennya dia bisa berkembang biak dengan bertelur, dikawinkan gitu. Hati-hati, kadang-kadang ada jago juga yang tidak bisa mengawini secara bagus, bahkan indukan yang kita pasang di situ bisa mati, bahkan matanya itu sampai bolong pernah. Indukan yang betinanya ya. Iya. Karena jagonya jahat lah istilahnya. Iya, bahkan dia kadang sampai ke mata ada kena cocok itu sakit. Nah itu kadang-kadang ada putih-putihnya, itu harus dikeluarin itu. Bisa. Pernah saya ngalamin gitu, ya alhamdulillah satu mata, tapi ayamnya tetap sehat. Jadi suasana di sini enak Pak dia, suara ayam ya kan. Ya, pokoknya dari pagi sampai mau maghrib kita tidak pernah berpikir melamun. Kalau ngantuk tidur paling. Jadi nggak sempat ngelamun yang aneh-aneh. Itu salah satu unsur bikin kita sehat dan tidak memikirkan yang aneh-aneh. Mungkin kalau di kota yang ngeliatin tetangga kanan kiri mobilnya bagus, nah itu kan kita terlibat, kita nggak mikirin yang aneh. Dengerin patokan ayam itu kadang-kadang juga jadi pertanda patokan bertelur atau patokan ada binatang. Ada tandanya. Jadi bisa tahu begitu. Itu pengalaman indahnya sih di situ lah. Jadi memang kegiatan pensiun itu tadi nggak usah terlalu muluk-muluk, yang sederhana, terus yang bisa kita jangkau, jangan maksain Pak dia. Artinya kita buka usaha jangan maksain modalnya harus gede, ya kan? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kecuali udah punya pengalaman ya, Terus kalau yang tidak punya pengalaman berkebun, berternak, ikan juga, kalau memang dia punya passion tapi nggak punya lahan, bisa di pinggir-pinggiran rumah. Saya kira lebih tahu lah cara sistem sar, sistem bioplok, atau sistem tradisional tapi bisa aman ikan. Itu aja itu. Terima kasih Pak Di, ini udah sharing ya. Mudah-mudahan ya, kita berbagi ilmu, pengalaman setelah pensiun harus selalu happy. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang udah pensiun, yang mau pensiun, ya minimal kalau mau melakukan kegiatan harus terukur gitu Pak Di ya. Jangan nafsu gitu. Wah, pengen usaha yang seperti si A, terus nyawa luko ya kan. Ternyata setelah kita jalani, karena kita nggak punya pengalaman, nggak bisa jalan Pak Di. Ya termasuk juga kalau memang sudah rezeki walaupun kita nggak punya pengalaman bisa juga berhasil. Bergantung rezeki juga ya. Jadi usaha dan doa. Makasih Pak Di. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Subur, inilah keasikan budidaya ayam kampung yang dilakukan oleh Pak Dianto, Sobat Subur. Semoga menginspirasi dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta nantikan video kami yang akan datang. Terima kasih.